enak sekali. Tadi dinyanyi nama abang-abang kantor. Coba ikut nyanyi bareng-bareng ya. Boleh? Boleh ya? Abdullah nama yang kencang. Lagi. Abu Thalib pamannya. Terus Khadijah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Semangat dong. Lagi sang Rasul yang penuh sukacita, yang penuh sukacita. Itu lagu ditulis oleh Habib Rizik Syihab, mempermudah kita yang terutama yang anak-anak ya menghafal sejarahnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tadi, Masya Allah, tabarakallah, dikasih sejarah. Di zaman tadi kita juga sebenarnya bapak-bapak ibu ya, para ustadz yang bacakan hadhrah tadi yang dibaca oleh hadhrah itu semua, itu isinya sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu semua isinya sejarah Nabi Muhammad SAW. Waktu saya masih belajar di Mekah, ya, Maulid Nabi itu nggak ada penceramahnya. Terus ngapain dong kita? Ini satu majelis nyanyi sama-sama, cuma karena yang hadir semua mengerti bahasa Arab, jadi menikmati sekali lagu-lagu yang dibuat tadi. Makanya saya sering mengusulkan siapapun yang pandai bikin lirik lagu itu yang dibaca bapak-bapak hadroh itu diganti nadanya sama, tapi liriknya bahasa Indo, jadi tidak nyanyi bareng. Tadi paling para ustadz yang hadir yang tahu apa artinya Burdah tadi kan? Iya. Coba ini, misalnya di sini ada nggak ya bapak-bapak yang hadir ini yang ahli bikin lirik? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Terus sampai dibikin. Jadi saat kita main menabuh hadhrah, ini kita yang hadir semua ini hafal kita sejarah Nabi. Dan tadi ada yang dibaca bersanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwi. Ini mic-nya ngerti lanjutannya. Tufiya bil madinati munawwarati abuhu Abdullah. Yang ngerti itu sejarah Nabi. Kan artinya waktu Nabi 2 bulan dalam kandungan ibunya, alangkah sedihnya karena ayahnya Abdullah meninggal di kota Madinah. Tapi kan menulis lirik kemudian bisa disenandungkan perlu keahlian. Nah ini nih, saya misalnya nih Bapak DKM baru bikin sayembara lomba bikin lirik sejarah Nabi, hadiah juara pertama
3 miliar rupiah. Oh, gitu loh. Bisa nggak ini jadi begitu? Ya, hadiah juara pertama berapa? 3 miliar rupiah. Wah, kita berbohong itu ya. Karena saya sering kalau lagi acara maulid ya, sayang sekali ya, waktu hadroh saya sudah pernah perhatikan baik-baik yang mengerti yang dibaca oleh hadroh ini sedikit. Betul apa betul? Iya. Maka saya selalu ingin, tidak punya saya kemampuan menulis lirik bisa disenandungkan bahasa Indonesia, sehingga apa? Ini anak-anak kita ini hafal sejarah Nabi. Habib Rizik ini kan, Abdullah nama ayahnya, Aminah siapa? Abdullah nama ayahnya Gus. Ya, daripada nyanyi yang nggak benar, nyanyi sirah Nabawi. Tapi karena kita ini jarang dirangsang menulis lirik itu dengan bahasa Indonesia, akhirnya kita nikmati ini tulisnya bahasa Arab ini. Yang ngerti dikit Pak. Padahal misalnya baca burdah, oh itu isinya tentang ungkapan cinta Imam Al-Busiri terhadap Nabi Muhammad SAW. Barzanji tentang bagaimana sejarah Nabi ditulis dengan senandung yang indah sekali. Ya, maka saya mengajak nih, mana tahu di sini kan kita nggak tahu yang hal ini ada yang pinter bikin lirik dan irama senandung. Ayo sumbangkan keahlianmu, wakafkan keahlianmu, sehingga saat haflah ditabuh di acara Maulid Nabi, oh, bahasa Indonesia sudah bukan bahasa Arab lagi, bahasa Indonesia, dan semua yang hadir otomatis hafal sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, malam ini saya tak mengajak kita melihat masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena udah malam ini kan, nggak boleh lama-lama. Siap ya? Pengen cepat pulang kan, Dek? Pengen tidur kan? Sama juga. Ya, coba bapak-bapak ibu ya, bareng-bareng sama saya. Kita mengetahui Nabi lahir sudah yatim, betul tidak? Ibunya meninggal, Nabi umur berapa? 2 tahun. Berapa? 6 atau 8? Yang bener yang mana? 2, 6, 8, 2. Ayo yang bener yang mana? Baik. Kalian nggak salah, 2, 6, 8 bisa saya benarkan semua. Tapi bapak-bapak lihatlah, ini anak kita, dia belum kuat keyakinannya umur berapa Nabi saat ibunya meninggal. Kalau begini, kita yang punya tanggung jawab. Kita bertanggung jawab besar. Anak-anak kita ini harus yakin bilang Nabi masih berusia 6 tahun saat ibunya meninggal. Berapa? Nah. Oh, yang bilang 6 benar. Oke? Yang bilang 8 benar juga. Yang bilang 2 juga benar. Yang salah bapak-bapaknya, nggak bikin pengajian sejarah Nabi. Ya. Ya. Dulu para sahabat, misalnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia punya anak namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim dididik oleh Abdullah bin Umar
dengan menghafal sejarah Nabi Muhammad SAW. Kita, ya anak-anak kita ini lebih sering diajari matematika, bahasa Inggris, piano, apalagi dibandingkan sejarah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya bercita-cita menjadi menteri pendidikan. Iya, saya bercita-cita menjadi pendidikan, kemudian sesudahnya jadi presiden. Presiden pertama orang Medan kalau bisa, ya kan? Ya, kenapa? Saya kesian dengan pendidikan ini. Kelas 1 sampai kelas 6 SD yang dipelajari itu aja, manfaatnya nggak begitu banyak. Coba, kita kan umat Islam, pengen dong sebagai umat Islam, ayo belajar apa? Sejarah Nabi lah. Ya, belajar apa? Sejarah Nabi. Kita ulangi, Nabi yatim saat dia dilahirkan. Berapa umur Nabi waktu kakeknya meninggal? Aduh, 8. Ada jawaban lain? 7, 2. Ada lagi nggak? Berapa? 10, 8. Yang benar yang mana? 8 tahun usia tinggalkannya. Jadi umur 8 tahun kakeknya meninggal. Kita ulangi ya, umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal. Ingat ya, umur 2 bulan dalam kandungan ayahnya, umur 6 tahun ibunya, umur 8 tahun kakeknya. Alhamdulillah, mak-mak dan bapak-bapak hafal pasti, ya Bu ya. Masih ingat kan? 2 bulan dalam kandungan ayahnya meninggal, 6 tahun ibunya meninggal, 8 tahun kakeknya meninggal. Ayo coba, siapa yang menyusukan Nabi Muhammad SAW pertama kali? Coba, Halimah As-Sa'diyah ya. Ada jawaban lain? Coba ibu-ibu siapa yang tahu? Siapa yang pertama kali menyusukan Nabi Muhammad SAW? Siapa? Aminah ibunya dong. Siapa? Aminah. Bayi lahir yang pertama disini siapa? Yang maknya. Ada orang lain. Betul gak? Betul gak Pak? Maknya. Yang kedua siapa? Belum Halimah. Ada nama satu lagi, siapa yang tahu? Fatimah. Siapa? Siapa? Bukan Fatimah. Tapi hampir benar. Siapa? Bukan. Siapa yang tahu? Ibu yang tahu nggak? Siapa? Suhaibah Al-Aslamiyah. Betul. Masya Allah, tabarakallah. Saya mengajak kita yang dewasa. Kadang-kadang kita sibuk mengurus siapa calon presiden tahun ini. Padahal nggak penting presidennya siapa. Loh ini loh, ini anak kita ini. Ini anak kita, jangan-jangan anak kita di rumah nggak kenal nabinya. Dia udah sekolah ke Al-Azhar kemana, nggak tahu nabinya siapa. Sekarang saya tanya yang dewasa, kita tahu nama kakek Nabi Abdul Muttalib? Belum? Siapa nama kakeknya Nabi? Saya tanya, siapa nama neneknya Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Bu, ada yang tahu nggak Bu? Neneknya? Bapak-bapak yang tahu nggak? Nama neneknya Nabi? Ayo, udah berapa kali ikut peringatan Maulid? Siapa yang tahu nama neneknya Nabi? Siapa? Peter. Istrinya? Benar. Tos. Istrinya Abu
siapa? Tapi Masya Allah, keren. Siapa? Fatimah namanya, benar. Google ya, ya. Ya, kalau Google tetap bagus, cerdas. Nama neneknya siapa? Fatimah. Nama Fatimah diberikan kepada nama putrinya tercinta. Siapa lagi? Fatimah binti Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kadang-kadang kita merasa tahu siapa Nabi Muhammad. Baru nama nenek kandungnya, kita udah nggak tahu. Nama nenek kandungnya Nabi, nggak tahu kita. Loh, Abdul Muttalib itu kakek dari ayahnya. Betul tidak? Siapa yang tahu nama kakek dari pihak ibunya? Siapa tak? Ayo siapa? Nama kakek? Gak salah. Nama kakek dari pihak ibu. Ayo. Siapa tak? Google. Ayo Google. Ayo Google. Nama kakek siapa? Hah? Wahab. Bukan Abdul Manaf ya. Wahab. Namanya siapa? Wahab. Alhamdulillah, karena akhirnya saya kira kau baru pertama kali nge-google nama kakeknya Nabi dari pihak ibu kan? Benar nggak? Google, bagus ya. Istrinya Wahab siapa? Ayo. Istrinya Pak Wahab tadi neneknya Nabi kan? Ada yang tahu nggak? Siapa? Barrah. Benar, Barrah. Nah, itu. Bapak-bapak ibu yang saya muliakan, kadang-kadang peringatan Maulid diisi entah ceramah apa, umat tulang nggak kenal nabinya. Namanya Maulid Nabi, ya baca sejarah Nabi, diulang-ulang 100 kali, tidak apa-apa. Mengenal orang yang kita cintai, ya diulang 1 miliar kali pun enak, Pak. Betul tidak? Membaca sejarah orang yang kita cintai 1 triliun kali pun enak. Iya. Loh, ini baru nama dari ring satunya Nabi Muhammad. Kalau saya tanya nama tantenya Nabi, aduh. Berapa tantenya Nabi berapa ya? Berapa dulu dah? Enggak. Coba, bukan. Berapa? Enggak. Tantenya Nabi ada berapa? Enggak. Ayo berapa ya? Bukan. 10 itu bukan. Berapa ya? Ketemu enggak? 6. Benar. Tuh. 6. Jangan-jangan ibu-ibu juga belum tahu ya. Tantenya Nabi ada berapa? Nah, siapa namanya? Udah nggak tahu. Karena ibu-ibu biasanya ceramahnya nggak enak, misalnya nggak lucu, boleh gitu ya? Betul nggak? Karena yang dicari ustaz yang lucu. Kalau ustaz yang lucu undang Sule, udah ketawa kita. Ngapain Maulid Nabi yang lucu? Tantenya Nabi ada 6. Omnya Nabi ada berapa nak? Coba cari lagi juga lagi. Om berapa? Om atau uangnya Nabi? Salah Google-nya. Iya, salah Google-nya. Salah. Bukan. Salah Google. Siapa? Salah. 9. Masya Allah. Sekali lagi, bapak-bapak ibu ya, saya merasa prihatin sekali ketika saya tidak kenal Nabi saya. Saya sedih melihat diri saya. Maka saya belajar sejarah Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil belajar sejarah Nabi, tapi dulu
nenek saya atau opung saya mengajari sirah Nabawi itu dengan senandung. Di tanah Batak dulu ada senandung sejarah Nabi. Tanggal 12 di Rabiul Awal dilahirkan Nabi Muhammad. Sambil menidurkan kita dia nyanyi, jadi masuk ke kepala kita. Tuh, kalau Bapak Ibu sekali lagi ditanggung jawab kita bersama. Kita punya masjid, pasti di sini ada TPA atau TPQ atau pengajian sore, betul nggak Bu? Pengajian sore adalah kesempatan bagi kita orang dewasa memberikan ilmu tentang Nabi Muhammad SAW ke anak kita. Karena di SD nggak dapat dia, di SMP dapat nggak dia? Dapat paling tinggi, di SMA makin jauh, kuliah jauh. Dunia kerja ada ngomong sirah Nabawi nggak Pak? Udah jauh. Pak punya anak lagi kita nggak tahu lagi dia sirah Nabawi, sejarah Nabi Muhammad SAW. Ada momen maulid, kasidahnya bahasa Arab, nggak ada yang ngerti dia. Ceramahnya loh, bahasnya bukan sejarah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hilang dari kepala Nabi Muhammad SAW. Saya mengajak sekali, ayo kita angkat kembali kalian remaja masjid, ayo bikin kuis mengenal Nabi Muhammad. Pertanyaan tentang sejarah Nabi paling dikit 500 soal. Wow ya, yang bisa bikin 500 pertanyaan dikasih hadiah 5.500.000 rupiah. Wow, semangat gitu ya. Sehingga apa? Kedepannya anak-anak muda kita ini yang hafal sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu baru sejarahnya. Ini baru nama. Tanggal berapa Nabi lahir? 12. Kalau Masehinya tahu kan? Masehi Januari bulan berapa yuk? Bulan berapa? Januari enggak dong enggak. Ayo Bu, bulan berapa Nabi lahir? Masehi Februari enggak. Berapa? 500 berapa tahunnya? 571 bulannya. Rabiul Awal itu Hijriah deh. April, coba tanggalnya 21 April 571 Masehi. Harinya, jamnya jam berapa? 3 sore, 3 pagi? Enggak, jam 8 atau jam 9 pagi. Di rumah siapa? Di rumah aku. Allah. Oke, itu ya. Terima kasih. Saya senang. Lihatlah Bu, anak-anak itu senang belajar sirah Nabawi. Mereka nggak berat, nggak ada merasa harus dihukum belajar sirah Nabawi, dan nggak perlu juga dihukum kalau nggak hafal sejarah Nabi. Diulang-ulang terus. Kalau perlu kita ulang cerita Nabi kayak Pepsodent ngulang iklan di TV. Berapa kali sehari malam Pepsodent diulang-ulang Pak? Entah berapa kali. Sampai kalau mau beli pasta gigi ke warung bilangnya apa? Pepsodent. Walau yang dikasih apa? Ciptaden. Sejarah Nabi kita ini diulang-ulang. Sekali seminggu, dan tidak 7 kali sehari kalau perlu. Sehingga hafal dia. Dari sejarahnya pindah ke akhlaknya. Allah, kalaulah akhlak Nabi diulang-ulang, sabar, gak usah dulu belajar yang lain-lain, belajar Nabi aja. Baik generasi kita. Banyak orang bisa bahasa Inggris gak jadi apa-apa, korupsi juga ujungnya. Ya kan? Banyak matematika, juara olimpiade, cerdas, cermat, pinter, nipu. Sejarah Nabi insya Allah dari sejarah kita belajar akhlaknya. Oh, akhlak Nabi luar biasa. Siapa yang tahu akhlak Nabi apa aja ya? 4 sifat Nabi yang utama apa aja? Sedih,
Amanah, tabligh, khatamah. Apa artinya sini? Jujur. Saya tanya kita dulu, seberapa sulit atau seberapa mudah jujur di zaman ini, Pak? Bapak jujur nggak sama handphone Bapak ke bini, Pak? Atau ada mantan yang sudah mulai WA tapi diam-diam kau usah dikasih tahu bini? Bu, udah ada mantan yang WA kau nggak diam-diam kau usah dikasih tahu lagi? Jujur itu berat. Hanya orang-orang pilihan Allah yang bisa jujur. Amanah, ya Allah. Amanah sekarang entah nggak tahu dari mana. Jangankan pejabat, ustaz yang amanah pun sulit nyari dia sekarang. Ya. Tabligh komunikatif, Allah rusak hubungan kita bermasyarakat gara-gara apa? Miskomunikasi, betul nggak? Fatanah, cerdas. Kalau kita cerdas, sampah tidak dibuang sembarangan. Gitu. Bukan bahasa Inggris cerdas, Pak. Bukan matematika cerdas. Cerdas itu pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sampah kita bagaimana? Cerdas. Tuh. Sekali lagi, dari sejarah Nabi kita belajar akhlak Nabi. Gak usah lu akhlak yang banyak itu, yang 4 ini aja minimal. Siddiq, amanah, tabligh, khatamah. Jaya Indonesia udah. Bila masjid, bila SD, bila sekolah, bila rumah, bila ayah dan mama bisa menanamkan Siddiq, amanah, tabligh, khatamah ke anak-anak, jaya negara ini kita. Gak usah bisa bahasa Inggris, gak usah bisa matematika, gak usah doktor kau. Dokter kau bohong ngapain? Ustaz kalau tidak amanah ngapain? Tapi dokter jujur mah keren negara ini. Ustaz amanah dolis. Turun hujan malam ini juga. Ya, kita ngikutin sekarang. Nah, ayo sekali lagi, Bapak ini yang saya muliakan, mumpung kita lagi mulai Nabi. Sejarah Nabi, tanamkan anak ini. Yang kedua, akhlak Nabi, Pak aja dulu, Siddiq, amanah, tabligh, khatamah. Kalau masih ada kesempatan dan tenaga kita, belajarlah hikmah sejarah Nabi. Oh, ini dalam lagi. Tadi saya sama Pak Dasar ngobrol, apa hikmah Nabi mengembalakan kambing? Coba tahu, hikmah Nabi mengembalakan kambing. Sejak umur berapa Nabi mengembalakan kambing? 2 tahun. Berapa? 12 tahun? Enggak juga. 62 enggak? Enggak. Umur 8 tahun Nabi mulai mengembalakan kambing. Sejak kakeknya meninggal. Sesudah kakeknya meninggal, Nabi diasuh oleh siapa namanya? Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Namanya siapa? Abu Thalib. Di saat Nabi diasuh oleh Abu Thalib, Nabi mulai mengembalakan kambing. Dari sejak umur 8 sampai umur 12 enggak? Memang umur 12-13 Nabi diajar oleh Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Pengalaman dagang ekspedisi keluar pertama kali dilakukan oleh Nabi. Tapi gagal ekspedisi itu karena bertemu dengan pendeta siapa? Pendeta Buhairah. Ibu mudah-mudahan besok menjadi anak-anak silahkan. Pendeta siapa? Buhairah membilang ke pamannya, bawa anakku pulang ke Mekah karena anakku bakal jadi nabi. Bila sampai ke negeri Syam di usia begini, ada 2, 1 akan menjaganya, 2 akan membunuhnya. Kata Buhairah, saya khawatir yang kau temukan di Syam orang yang membunuhnya. Bawa pulang ke Mekah. Takut Abu Thalib, Nabi bawa kembali ke Mekah. Sejak itu Nabi ngapain? Kembali
mengembalakan kambing. Dari umur 8 tahun sampai akhirnya umur 25 tahun, Nabi mengembalakan kambing. 17 tahun dari mengembalakan kambing. Itu 17 tahun Allah pikir ada hikmah atau tanpa hikmah? Ada hikmah besar. Bahkan itulah modal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, mampu memimpin bangsa Arab yang sangat keras kepala. Keras kepala orang Batak, Pak. Siapa itu orang Batak? Ada orang Batak kan sini? Horas sudah. Saya kasih dua. Orang Batak ini keras kepala betul tidak? Udah lah ngaku aja lagi dah. Ya kan? Keras kepala orang Batak, keras kepala jauh orang Mekah. Sampai hari ini dia keras kepala orang Mekah. Sampai hari ini. Kalau kita debat sama orang Mekah, berhenti. Saya kerja jadi pemimpin lagi-lagi libur itu bimbing umroh juga. Memang nggak boleh masuk ke pelataran Ka'bah, ke pelataran Masjidil Haram kalau azan sudah datang. Cuman kadang-kadang jamaah itu ada umur yang 80 tahun, gitu ya. Kita turun na'am Malaysia di Syekh Allah 80 سنة لو سمحت أنا أنزلها هنا مع السيارة قلت لا شوية يقول لا أوضع وقلت لهم mulai 87 tahun nggak bisa jalan, pokoknya azan tutup pergi kau. Itulah yang dihadapi Nabi, berdakwah di tempat yang seperti itu. Modalnya apa yang Nabi dapatkan waktu dia mengembalakan kambing dari umur berapa? 8 tahun sampai berapa? 25 tahun. Sabar. Pengembala kambing itu pasti apa? Kalau nggak salah kambingnya apa ya? Disembelih, jangan dulu bahasa. Disembelih aja. Ya, pengembala kambing itu harus sabar. Apalagi kalau sudah 17 tahun pengembala kambing pasti sabar. Sayangnya, karena pemikiran manusia sekarang sudah modern, nggak ada lagi yang percaya anaknya melewati fase mengembalakan kambing. Nggak ada lagi yang percaya. Jangankan orang lain, saya aja gagal membuat anak saya melewati fase mengembalakan kambing. Karena dibilang orang saya gila, lu tega kan? Anak disuruh gembala kambing masih 8 tahun. Ini zaman udah berubah. Harus SD, harus SMP, harus SMA, harus punya ijazah, baru bisa kerja. Kan gitu sekarang bapak manusia semua kan. Akhirnya sunnah mengembalakan kambing masih ada yang pakai ya? Ada? Nggak ada. Dan nggak yakin, bukan sekedar nggak ada, nggak yakin. Nggak yakin. Padahal Nabi melewati, alasannya apalagi udah sekolah jauh-jauh, pintar sekali bikin alasan. Inilah. Akhirnya karena ya nggak ada lagi kesabaran kita. Nah, kalau penangannya nggak ada, datang ke pesantren kita. Pesantren kita Muhammad saja tadi itu, setiap santri yang masuk wajib ikut nawang kambing. Wajib ikut nawang kambing. Setiap hari Sabtu kayak tadi wajib ikut bersihin kandang kambing. Karena saya meyakini ada hikmah yang sangat besar jika anak seusia 8 sampai 25 tahun melewati proses ngangon kambing. Sunan Kalijaga bilangnya apa? Cah angon. Betul kan? Kita di orang Jawa. Cah angon kan itu ya? Sunan Kalijogo mengatakan cah angon. Loh, saya kalau pintar menulis mungkin akan saya tulis berlembar-lembar buku tentang hikmah kenapa Nabi harus melewati fase mengembalakan anak. Juga boleh buat sekarang TikTok lebih laku daripada mengembalakan kambing, betul nggak? Kita sekarang TikTok, Reelsnya Instagram, Reelsnya YouTube, Facebook, apa lagi? Twitter nggak ada ya? Masih ada? Masih ya? Jangan boleh buat ya, tapi jangan kita menyerah. Masjid Al-Kahfi, masyarakat kita, bapak dan ibu kita, remaja,
insya Allah kalau kita bersama-sama mengembalikan kembali kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kepala di hati kita, bisa nggak kita? Bisa. Dan bapak-bapak ibu ya, kalau kita sepakat melakukan ini, insya Allah akan terlihat perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Perubahan apa? Perubahan sikap, keteduhan pandangan, ketenangan hati. Oh, terus apa? Limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan datang. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Semoga bapak-bapak ini sebagai pengurus masjid dan ibu-ibu dari pengurus masjid mau memprogram bagaimana agar kita semua, terutama anak-anak, lebih dekat lagi dengan siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan salawat pada bersama-sama. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tahu salawat badar enggak? Salawat badar yang mana? Salatullah. Sama-sama Bapak Ibu. Ala Taha Rasulillah. Salatullah. Salamullah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah Wabil Hadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.